1, 2, 3, come on. Kebersamaan insan radio dan TV nasional, organisasi asosiasi LPPL Indonesia, jalankanlah amanah yang sangat mulia. Radio, TV pemerintah untuk penyiaran Indonesia, eratkanlah persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia maju. Asosiasi LPPL Radio dan TV, media publik pemersatu bangsa. Asosiasi LPPL Radio dan TV menuju Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara, menyajikan kabar aktual, menarik, berimbang, serta sumber yang terpercaya. Program Suara Nusantara, siaran berita jejaring nasional LPPL Radio dan Televisi Senusantara, edisi ke-64 Senin 20 Juli 2020 disiarkan dari kantor Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya Yuni Sarana. Saya Lala Fadila. Inilah Suara Nusantara. Saudara, informasi pertama dibuka dari LPPL Radio Citra Lestari Sukabumi bersama reporter Mejunaidi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Haji Yos Mantri melakukan monitoring penanganan COVID-19 menuju adaptasi kebiasaan baru atau AKB.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Haji Yoso Mantri, monitoring penanganan COVID-19 menuju adaptasi kebiasaan baru AKB di Pasar Cisaat, Jumat 10 Juli 2020. Adaptasi kebiasaan baru merupakan pola hidup disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekda mengatakan bahwa kesiapan untuk memasuki era new normal, Kabupaten Sukabumi sudah melakukan 4 kali PSBB. Walau demikian, harus tetap melaksanakan protokoler kesehatan standar seperti memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sekda minta AKB menjadi perilaku semua demi terciptanya kondisi yang aman dan bebas dari COVID-19. Kebiasaan hidup bersih dan sehat harus menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Tetap harus jaga jarak, sering menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Jangan sampai nanti kita bergeser lagi kepada level sebelumnya. Kita harus tetap menjaga dari COVID-19 ini. Hadir dalam kegiatan tersebut Kadis DPK UKM, Kabag Tapem, Camat Cisaat, dan undangan lainnya. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV. Kita beralih ke Lampung Selatan dengan Radio DBFM bersama dengan reporter Anggoro Ape. Sejarah situs Canguk Gacak yang merupakan makam leluhur di Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Selatan. Sahabat TV, Lampung memiliki banyak sejarah yang bisa kita gali. Salah satunya adalah Canguk Gacak yang ada di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara. Situs Canguk Gacak berada di tepi Wai Abung yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan masyarakat Lampung. Di luar perkiraan, jika ternyata perjalanan ke Canguk Gacak penuh perjuangan, betapa tidak, dari jalan lintas tengah Sumatera di wilayah Abung Kunang, Lampung Utara, kemudian kita menyusuri jalan berbatu lebih kurang 1 jam perjalanan, sampailah di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi. Sampai di situs Canguk Gacak lebih ekstrim lagi, menyusuri jalan tanah berbatu di tengah semak belukar dan rumpun bambu. Meski roda 4 bisa melalui dan sedikit dipaksa, maka waktu lebih kurang 30 menit sampailah di titik akhir perjalanan. Namun bukan berarti selesai perjuangan. Dari sini kita masih harus berjalan kaki menuruni bukit, meski difasilitasi dengan anak tangga. Yang ada dalam pikiran saya waktu itu, bagaimana nanti pulangnya? Menaiki anak tangga dengan kemiringan hampir 45 derajat. Singkat cerita, sampailah di tujuan akhir perjalanan, situs Canguk Gacak. Nama sebenarnya yang saya temui adalah makam Minak Triodiso, merupakan nenek moyang orang Lampung Abung, keturunan Abung Siwomigo di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi di seberang Wai Abung. Komplek makam Minak Triodiso inilah dikenal sebagai situs Canguk Gacak, meski sejatinya bukan. Meski masih disaksikan oleh banyak ahli sejarah keberadaan situs ini, bahkan menurut tokoh pemuda Abung Purnian Patri Keraton gelar Sultan Guru Adat, situsnya yang mana masih diragukan. Meski telah dilegalkan sebagai cagar budaya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Meski diakui Purnian, arkeolog dari Bandung pernah memetakan, bahkan diperkirakan di Canguk Gacak adalah peninggalan zaman batu atau megalitik. Namun celakanya, megalitik ini dimiliki perorangan dan Purnian sendiri mengaku belum pernah melihatnya. Saya masih meragukan itu udah diakui apa belum situs. Tapi sudah ada di situ. Ya, tapi radiusnya kita tidak tahu berapa luas hektar. Iya, betul. Itu Canguk Gacak itu adalah tempat bersejarah. Yang tersisa sekarang adalah makam. Makam ya. Nah, tempat pemukiman itulah yang perlu kita cari.
Kita telusuri mana. Nah itulah perlu ya logika kita. Kalau ada tidak mau masih ada situs. Ada batu-batu. Saya HP saya tertinggal. Ada. Sebab arkeologi dari Bandung itu sudah memetakan. Memetakan peninggalan megalitikum. Ya di sana. Nah, sedangkan tempat itu yang tempat beradanya megalitikum itu dimiliki oleh pribadi, orang per orang. Saya juga belum pernah lihat. Saya tahu dari nggak jauh dari makam. Seberang kali. Masih menurut Purnian, masyarakat Lampung Utara mula-mula bermukim di daerah skala mahal yang berada di sekitar Gunung Persagi hingga tepian Danau Rano, Kabupaten Lampung Barat. Makam Minak Triudiso merupakan nenek moyang orang Lampung Agung keturunan Agung Siwomego atau Agung 9 marga, yakni marga Nunyai, marga Uni, marga Sudi, marga Nuban, marga Beliau, marga Bulan yang saat ini sudah masuk Nikopa bulan malam. Selanjutnya, marga Kunang, marga Selagai, dan marga Anak Tuhan yang lahir di Canguk Gajah ini. Istimewanya, masing-masing marga memiliki gelar. Makam itu khususnya kami Lampung Utara itu meyakini itu makam Minak Triudiso atau Nunyai. Nunyai itu ininya gelarnya Minak Triudiso, gelar adatnya. Nah, Canguk Gajah itu salah satu tempat yang sangat bersejarah bagi Agung Siwomego. Agung 9 marga. Sangat-sangat besar sejarahnya. Tapi tidak disadari. Ya. Sebab 9 ini, makanya Agung 9 minggu ada Nunyai, ada Unyi, Subing, Nuban, Bulan di Menggala. Sekarang udah masuk dia Megopak Tulang Bawang. Tadinya masuk Agung semua. Ya. Enggak, dia udah bikin federasi adat lain. Tadi masuk Agung Siwomego, terus Kunang, Beliau, Selagai, Anak Tua. 9. Masing-masing mereka ini ada gelar adat. Nunyai Minak Triudiso, Unyi Minak Permato Jagat, Subing Minak Abang Jayo, Nuban Minak Sang Diodatu, Bulan Minak Sengucang Bumi, Kunang Minak Rio Penembahan, Selagai Minak Rio Gementi, Anak Tuho Minak Penatan Haji. Di mana gelar adat itu mereka peroleh? Nah, kesepakatannya ada di Canguk Gajah. Canguk Gajah itulah. Iya, tempatnya itu di mana kita tidak tahu. Komplek makam Minak Triudiso ini dikenal sebagai situs Canguk Gajah. Pada saat-saat tertentu yang momentum, banyak orang berziarah di makam ini. Namun tidak buat resmian warga Lampung Utara yang mengaku berziarah ke makam Minak Triudiso hanya menyampaikan niat saja sebagai keturunan kepada leluhurnya. Menyampaikan niat aja, sampaikan niat bahwa niat kita itu nyampe gitu. Jadi kita minta puji syukur pada beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai nenek moyang istilahnya, leluhur istilahnya, kita mengingat sejarahnya dahulu kayak itu. Selaku kita anak cucunya, ini sebagai nenek moyang kita semua, leluhur lah istilah kalau kata kami. Saat ini Canguk Gajah merupakan situs bersejarah di Lampung Utara. Di bagian dalam lahan terdapat kompleks dolmen, batu melingkar, dan menhir terdiri 12 kelompok. Pada lahan yang berbeda di sebelah selatan sungai terdapat kompleks makam terdiri 2 kelompok. Kelompok makam pertama berada pada lahan di tepi sawah. Tokoh utama yang dimakamkan adalah Minak Raja Dilawu, berada di bagian paling timur. Di bagian paling barat terdapat makam Taksi Tuan Guru, yakni keturunan Minak Triudiso. Kelompok makam kedua berada di sebelah barat kelompok makam pertama. Kelompok makam berada dalam lahan setinggi sekitar 3 meter dari permukaan lahan sawah. Pada tangga masuk sebelah timur menuju makam terdapat batu berdiameter sekitar 25 cm. Batu ini merupakan lambang kepala Minak Raja Dilawu yang harus diinjak oleh keturunan Minak Triudiso ketika akan berziarah. Saya Anwar
terkait Kabupaten Bogor masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar transisi. Kabupaten Bogor masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar transisi sampai tanggal 16 Juli 2020. Kabar yang cukup menggembirakan, angka rata-rata penularan atau angka reproduksi efektif Kabupaten Bogor sudah menurun pada angka 0,66 yang artinya satu orang positif berpotensi menularkan kepada satu orang. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan kepada masyarakat agar jangan lengah, tetap harus menerapkan pola hidup bersih sehat. Rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan mengupayakan jaga jarak sehingga kondisi ini akan terus membaik dari hari ke hari. Keselamatan, kesehatan dan keselamatan peserta pendidik, tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat. Nah, ini adalah prinsip kebijakan gizi sehat untuk semua. Mengenai pendidikan di masa COVID-19 ini, Ade Yasin tetap berpatokan terhadap keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan, keselamatan, peserta didik, tenaga pendidik, keluarga dan masyarakat. Pihaknya juga sudah banyak bertukar pikiran dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bahwa pendidikan penting, namun keselamatan semua juga penting. Dengan wilayah Kabupaten Bogor yang luas dan peserta didik, tenaga pendidik yang banyak, sehingga butuh terobosan dan inovasi di masa pandemi COVID-19 untuk bidang pendidikan. Inggar Pilda Radio Tegar Beriman melaporkan untuk Suara Nusantara. Informasi selanjutnya dari LPPL Radio Seganti Setungguan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan bersama dengan reporter Eri Supriyati. Bupati Lahat resmikan pasar tradisional Tebing Abang di Kecamatan Lahat, Sumatera Selatan. Saudara, dalam rangka mendukung program pemerintah dan visi misi Bupati Lahat dan Wakil Bupati Lahat untuk mewujudkan Kabupaten Lahat bercahaya, Bupati Lahat C. Ujang meresmikan pengoperasian pasar Tebing Abang Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan. Menurut Kepala Desa Tanjung Payang, bahwa tujuan pembangunan pasar yang berjumlah lebih dari 500 kios ini bertujuan untuk menciptakan sektor ekonomi kerakyatan melalui dana BUMDes yang dikelola di desanya. Dari Kabupaten Lahat, Eri Supriyati, LPPL Radio Seganti Setungguan FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Ya, Lala dan Saudara, informasi untuk Anda kali ini datang dari Radio Suara Muara Enim bersama reporter Mardiana. Pelaksana tugas Bupati Muara Enim bersama Kajari musnahkan barang bukti tindak kejahatan. Pelaksana tugas Bupati Muara Enim bersama Kejari musnahkan barang bukti tindak kejahatan. Pelaksana tugas Bupati Muara Enim Haji Juwarsa bersama Kejari Muara Enim serta jajaran Porkompimda Kabupaten Muara Enim ikut musnahkan barang bukti tindak kejahatan di kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim Kamis pagi 9 Juli 2020. Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Kajari Mirnawati dalam sambutannya mengatakan pemusnahan ini merupakan bagian dari eksekusi barang bukti. Selain eksekusi terhadap benda dan pelaku kejahatan, pemusnahan barang bukti narkoba ini dengan cara di blender untuk sabu-sabu dan ekstasi. Sementara untuk ganja, korek api, kantong plastik, sabu-sabu dibakar, kemudian untuk senjata api, senjata tajam dengan cara dipotong menggunakan gerinda dan pemotong besi. Diterangkan Kajari Mirnawati, pemusnahan barang bukti ganja sebanyak 3,46 kg, sabu-sabu sebanyak 570,109 gram, ekstasi sebanyak 1.524 butir, senjata api, senjata tajam sebanyak 39 unit, handphone sebanyak 97 buah, serta alat judi jackpot dengan jumlah total keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan yang berasal dari barang bukti narkotika jika dinilai dengan rupiah senilai lebih kurang 1.187.295.195 rupiah.
setelah perkara yang ditangani memiliki kekuatan hukum tetap yang berasal dari perkara periode Oktober 2019 sampai dengan Juni 2020. Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Juarsa mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan apresiasi dan dukungan sebesar-besarnya kepada aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, pengadilan, maupun kejaksaan yang telah dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama bagi pemerintah daerah. Turut hadir juga dalam pemusnahan tersebut Porkom Pimda Kabupaten Muara Enim, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Muara Enim, dan Kasat Narkoba Polres Muara Enim. Mardiana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Baik Yuni dan juga saudara, kita beralih ke LPPM Radio Besema FM bersama dengan reporter Meriani. Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni membuka pelatihan kepemimpinan pengawasan angkatan keempat pemerintah Kota Pagar Alam. Saudara, Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni membuka pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan keempat pemerintah Kota Pagar Alam di Aula SD Negeri 74 Gunung Garu yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Pagar Alam pada hari Selasa 14 Juli 2020. Dengan tema, dengan pelatihan kepemimpinan pengawas, kita tingkatkan integritas dan kredibilitas kepemimpinan guna mewujudkan visi dan misi Kota Pagar Alam, yaitu kerja keras, kerja cerdas untuk Pagar Alam maju. Pelatihan ini akan berlangsung dari tanggal 14 Juli hingga 23 Oktober 2020 yang diikuti oleh peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari 24 laki-laki dan 16 perempuan. Alfian menjelaskan penyelenggaraan diklat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil. Pengembangan kompetensi pada pegawai negeri sipil meliputi pengembangan kompetensi teknis, pengembangan kompetensi manajerial, dan pengembangan kompetensi sosial. Berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan manajerial S4 berubah nama dari pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 4 menjadi pelatihan pengawas. Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan hubungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Meriani, LPPL Radio Besema FM, melaporkan untuk Suara Nusantara. Saudara, kita beralih ke informasi dari LPPL Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Rektor Unikal Suryadi resmi menarik 630 mahasiswa KKN dari rumah tahun akademik 2019-2020 secara daring. Rektor Universitas Pekalongan Suryani resmi menarik 630 mahasiswa KKN dari rumah tahun akademik 2019-2020 secara daring dari Gedung F Kampus Universitas Pekalongan Rabu 15 Juli 2020. Penarikan mahasiswa kuliah kerja nyata dari rumah atau KKNDR ini dihadiri oleh jajaran pimpinan akademik Universitas Pekalongan, Ketua LPPM dan Ketua Panitia KKN dari rumah yang digelar untuk pertama kalinya ini.
Dalam laporannya, Ketua Panitia KKN Siki Taruna menjelaskan, selama 3 pekan menjalankan kuliah kerja nyata dari rumah atau KKNDR, dengan pendekatan individual ini, segenap mahasiswa harus menyelesaikan 9 tugas pokok yang menyasar lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Mungkin tahun depan seperti apa kalau misalkan ini harus diterapkan lagi, Pak? Ya, ini kita akan menghadapi yang kedua nanti di bulan Januari. Setelah Januari kita masih akan daring. Dan beberapa hal yang tadi dikeluhkan para mahasiswa itu nanti kita atasi. Salah satunya tadi kalau satu dosen membimbing 70 itu kan sebenarnya nggak normal itu, Pak. Kan nanti kita akan coba perbesar dosen pembimbingnya, DPL-nya, supaya masing-masing dosen itu ya maksimal 30 lah. Itu akan lebih baik sehingga interaksinya akan lebih intens. Dan mahasiswa yang mengalami kesulitan bisa langsung berkomunikasi secara daring, per kelompok juga bisa, individual juga bisa. Hal senada juga disampaikan Ketua LPPM Universitas Pekalongan, Dr. Mahirun, yang sudah mempersiapkan untuk KKNDR tahap kedua yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 agar lebih baik lagi dari kuliah kerja nyata dari rumah yang direalisasikan tahun akademik 2019-2020 ini. Terkadang kan DPL tidak hanya mengurus KKN, berorganisasi. Kemudian kesannya dan teman-teman dari mahasiswa peserta KKN encourage mahasiswa 79 mahasiswa ini efisiensinya untuk teman-teman seperti apa, Pak, yang mengikuti, Mbak? Oke, kalau kita bicara efisiensi sebenarnya kita berusaha untuk mencari solusi terbaik gitu ya, karena biasanya kita 4 atau sampai 5 minggu, di masa pandemi ini kita memang cuma 3 minggu karena kami memang dibatasi oleh protokol kesehatan yang ada di Unika, sehingga kalau efisien ya sebenarnya agak beda gitu ya, karena memang kondisinya berbeda. Efektif, tapi dari sisi efisiensi saya pikir ini jalan terbaik itu aja. Jadi tolak ukurnya adalah solusi bagaimana ini bisa terlaksana dan semua pihak bisa aktivitasnya bisa jalan. Saya kira begitu. Untuk menanggapi tadi, Pak, keluh kesah mahasiswa sendiri, Bapak, tadi seperti apa? Iya, kami sadari gitu ya, karena memang ada beberapa hal, karena pelaksanaan pembekalan kan juga model daring gitu ya, sehingga kami juga menyadari bahwa ini belum terlalu optimal. Tapi ini ada evaluasi dan alhamdulillah karena ada feedback dari mahasiswa, sehingga nanti kedepannya kita bisa mengoptimalkan kegiatan pembekalan. Dari pembekalan itu kita persiapkan sedemikian rupa sehingga nanti untuk pelaksanaan programnya mahasiswa bisa diharapkan bisa lebih baik lagi lah dari yang sudah ada sekarang ini. Demikian Teddy Harun mengabarkan untuk Suara Nusantara. Ya, informasi selanjutnya datang dari LPPL Radio Abirawa FM Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sejumlah sekolah SMP di Kabupaten Batang kekurangan siswa. Sebanyak 18 sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Batang mengalami kekurangan peserta didik, termasuk di SMP Negeri 2 Wonotunggal, Kabupaten Batang. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang memberikan izin kepada sekolah untuk membuka pendaftaran peserta didik baru gelombang kedua secara offline yang dilaksanakan mulai 13 hingga 18 Juli 2020. Dijelaskan, penyebab kekurangan peserta didik di SMP Negeri 2 Wonotunggal salah satunya dikarenakan banyaknya peserta didik yang lebih memilih sekolah lain. Jumlah siswa di sekitar sini memang segitu, Pak. SD yang masuk ke sini tuh mungkin hanya 6. Mulai gelombang kedua itu setelah berakhirnya data ulang. Harapan saya mudah-mudahan setelah Dinas Pendidikan memberikan izin untuk penerimaan peserta didik baru tahap kedua, harapannya tercukupi.
selanjutnya datang dari RDS-FM Musirawas, Sumatera Selatan yang akan disampaikan reporter Linda Ali terkait Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan menghadiri Grand Opening Bank Sadako Masjid Nur Al-Iman. Bupati Musirawas hadiri Grand Opening Bank Sadako Masjid Nur Al-Iman. Bertempat di Masjid Nur Al-Iman, Desa Wonosari, Kecamatan Megang Sakti, Rabu malam 15 Juli 2020, Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan menghadiri Grand Opening Bank Sadako Masjid Nur Al-Iman seperti yang dilaporkan Diskom Info Musirawas. Dalam sambutannya, Bupati Haji Hendra Gunawan mengaku bersyukur dan apresiasi atas diresmikannya Bank Sadako Masjid Nur Al-Iman. Kegiatan pendirian Bank Infak diyakini akan mampu membantu masyarakat dalam menyediakan modal usaha tanpa bunga. Hal ini juga sejalan dengan program Musirawas Sempurna Religius, salah satu programnya adalah Musirawas Bersadako. Bupati juga bersyukur karena semangat masyarakat untuk bersadako setiap tahunnya semakin meningkat. Bupati menjelaskan, Bank Sadako ini merupakan solusi nyata dalam pengolahan infak yang profesional, sekaligus mengambil peran dalam membebaskan masyarakat dari himpitan ekonomi ketika masjid menjadi pusat aktivitas masyarakat, khususnya dalam menguatkan perekonomian, dan mudah-mudahan ini menjadi upaya bersama untuk memakmurkan masjid. Di kesempatan ini, Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan juga memberikan infak sadakonya guna mendukung program Bank Sadako tersebut. Sementara manajer Bank Sadako Masjid Nur Al-Iman, Nuroso, menjelaskan, Bank Sadako ini merupakan upaya bersama dalam menguatkan permodalan, khususnya usaha mikro kecil, serta bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Nuroso mengatakan, malam bersama dengan opening Bank Sadako akan memberikan pinjaman kepada usaha mikro kecil menengah atau UMKM kepada 10 kakak. 1 kakak senilai 500.000 yang akan digunakan sebagai modal usaha UMKM dalam mengembangkan usaha dan keluar dari jeratan para retenir. Bank ini berbentuk pinjaman tidak berbunga, diangsur setiap bulan sesuai dengan kemampuan dari pelaku usaha. Linda Ali, Radio Darussalam Sempurna. Informasi selanjutnya dari LPPL Radio Gema Bungo FM bersama dengan reporter Nindya Safitri. Bupati dan Wakil Bupati Bungo menghadiri acara peresmian gelar adat Riau dan juga pelantikan tim penggerak PKK Kabupaten Bungo pada Rabu 15 Juli 2020. Mitra Muda, pada Rabu 15 Juli 2020, Bupati Bungo Haji Masuri bersama Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto menghadiri pengukuhan gelar adat Rio dan pelantikan Ketua Tim TP PKK Dusun di Kabupaten Bungo. Selain Bupati dan Wakil Bupati, juga hadir Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD di lingkup Pemkab Bungo, dan juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Bungo, para Datuk Rio, unsur Frokopincam Kecamatan Pelepat Ilir, serta Camat Pelepat Ilir. Dalam pengukuhan gelar adat Rio dan pelantikan Ketua Tim TP PKK Dusun di Kecamatan Pelepat Ilir berjumlah 10 dusun, yaitu Dusun Koto Jayo, Dusun Purwosari, Dusun Lembah Kuamang, Dusun Sumber Mulia, Dusun Tirta Mulia, Dusun Lingga Kuamang, Dusun Kuning Gading, Dusun Kuamang Jaya, Dusun Karya Harapan Mukti, dan Dusun Padang Palangeh. Bupati juga berharap nantinya para Rio yang baru dilantik dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud implementasi atas tugas yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan daerah tentang pemerintah desa. Bupati juga menambahkan, TPPKK Dusun jangan dianggap sebagai pelengkap struktur organisasi, melainkan bahwa TPPKK memiliki peran penting dalam pembangunan di dusun yang membantu pemerintah dusun dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, serta mempunyai peran menumbuhkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Nindya Safitri melaporkan langsung dari Radio Gema Bungo FM. Saudara, kita sedang berada di depan kantor LPPL Radio Kota Santri FM Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk informasi selanjutnya datang dari RPK Siak Riau bersama reporter Maisaroh
terkait dengan pejabat Sekda SIAK yang membuka kegiatan pelatihan dan magang broadcasting di Lembaga Penyiaran Publik Lokal SIAK TV dan RPK SIAK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIAK. Sebanyak 25 peserta berasal dari Kabupaten SIAK dan luar Kabupaten SIAK mengikuti kegiatan pelatihan dan magang broadcasting yang ditaja oleh LPPL SIAK Televisi dan Radio Pemerintah Kabupaten SIAK. Pelatihan ini berlangsung selama 3 bulan dan nantinya peserta selain mendapatkan pengetahuan teori broadcasting juga akan dimagangkan dan praktek lapangan, sehingga para peserta memahami bagaimana menjadi seorang penyiar, presenter, reporter, kameramen, dan editor sesuai dengan keahlian masing-masing peserta. Menurut Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten SIAK, Paula Chandra, mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan inovasi terbaru yang diselenggarakan oleh LPPL SIAK Televisi dan Radio Pemerintah Kabupaten SIAK untuk berbagi informasi berkenaan dengan dunia broadcasting bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Pelatihan ini banyak diminati masyarakat. Hal ini terlihat dari antusias peserta yang mendaftar melebihi kuota yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan arahan Pak Kadis, kemudian kami mencoba mencetuskan ide bagaimana dengan pengalaman panjang kita yang sudah lebih kurang berada di sejak lebih kurang 15 tahun, kita membuat sesuatu untuk masyarakat, khususnya kaum muda, generasi muda. Akhirnya kami berembuk, kami buka pendaftaran untuk pelatihan ini. Awalnya kami hanya membuat atau menargetkan 15 orang peserta sebenarnya. Tapi seiring dengan waktu pendaftaran dilaksanakan, masuk lebih kurang 31 peserta yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam pelatihan ini. Kami melihat apresiasi ataupun inisiasi dari peserta ini sangat luar biasa. Akhirnya kami kumpulkan pada satu hari, kami lakukan technical meeting, kami tanyakan lagi keyakinan dan kesiapan mereka pada kegiatan ini. Akhirnya terseleksilah sejumlah 25 orang yang benar-benar akhirnya bisa ikut dalam pelatihan ini. Sementara itu, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten SIAK, Jamaluddin, usai membuka kegiatan pelatihan mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat bagus dan dapat memberikan pengetahuan kepada peserta khususnya di bidang jurnalistik. Tentunya kegiatan ini sangat bagus karena bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta khususnya di bidang jurnalistik. Terkait dengan keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal SIAK Televisi dan Radio Pemerintah Kabupaten SIAK, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten SIAK menambahkan, kedepannya agar jangkauan siaran lebih ditingkatkan sehingga bisa dinikmati di seluruh wilayah Kabupaten SIAK. Jadi SIAK TV dan Radio Pemda Kabupaten SIAK ini sekarang memang sudah jalan, ya, tapi memang perlu ditingkatkan, ya, karena memang tadi seperti yang saya sampaikan jangkauan dari SIAK TV itu masih terbatas dan ini perlu dikembangkan sehingga bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk di pelosok-pelosok sana. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan bersama-sama untuk masa yang akan datang. Reporter Maisaroh, kameramen Eko Triyono melaporkan. Ya, saudara dan juga Yuni, kita beralih ke Radio Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan mengikuti launching dengan hashtag Terus Usaha yang dibuat oleh Grab demi mendukung UMKM di era new normal. Selengkapnya bersama dengan reporter Ari Tamin. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan ikuti launching dengan hashtag Terus Usaha yang dibuat oleh Grab demi mendukung UMKM agar tetap berjalan di era new normal melalui aplikasi Zoom Meeting berada di Sumsel Comment Center Kamis 16 Juli 2020.
Acara yang diadakan oleh PT Grab Teknologi Indonesia secara daring merupakan acara launching program #Terus Usaha untuk mewujudkan ekosistem bisnis digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan mendukung program pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Anda Haja Musiawati, dalam sambutannya mengatakan bahwa UMKM adalah sektor penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, di tengah pandemi COVID-19 di era new normal ini, maka sangat dibutuhkan inovasi kreatif dan mendukung UMKM untuk tetap berjalan. Tak lupa juga Haji Hermanderu mengingatkan kepada para pelaku UMKM untuk segera melakukan transformasi ke era digital atau mereka akan tertinggal jauh dari UMKM lain yang sudah beralih ke online. UMKM yang merupakan tulang punggung dari perekonomian Indonesia akan tetapi sebagian besar masih offline. Oleh karena itu, para pelaku UMKM ini harus segera melakukan transformasi digital untuk segera mengejar sistem yang dari offline menjadi online. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama Grab Indonesia atas kontribusinya dalam mengembangkan UMKM melalui programnya untuk membantu percepatan transformasi digital para UMKM di Indonesia. Demikian pada Bapak Wali Kota Palembang juga dan seluruh unsur yang terkait, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Anda Haja Musiawati MM. Ibu, mohon berkenan Bu untuk dapat mewakili Pak Gubernur. Aritamin Radio Sumsel melaporkan. Kabar selanjutnya akan disampaikan reporter Ferdiancu dari Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Terkait dengan belajar di sekolah dengan protokol kesehatan yang dimulai untuk SLTA dan SLTP di Sawah Lunto. Sekolah lanjutan tingkat atas SLTA dan sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP sederajat di Sawah Lunto mulai kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dengan kewajiban menjalankan protokol kesehatan diselenggarakan sejak Senin 13 Juli 2020 lalu. Meninjau langsung situasi aktivitas belajar mengajar di sekolah dalam masa tatanan normal baru produktif dan aman dari COVID-19, Wali Kota dari Asta, Wakil Wali Kota Zohrin Sayuti, dan Sekretaris Daerah Kota Sawah Lunto, Dr. Ambon Kadri mengunjungi sejumlah SLTA dan SLTP di Kota Sawah Lunto untuk memastikan standar protokol kesehatan yang berlaku memang benar-benar dijalankan di masing-masing sekolah tersebut. Wakil Wali Kota Sawah Lunto Zohrin Sayuti SE saat mengunjungi SMA Negeri 2 Sawah Lunto menyebutkan ada 4 kota di Sumatera Barat yang dibenarkan untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka di sekolah. 1 di antaranya Kota Sawah Lunto. Hal tersebut mengacu pada angka penyebaran COVID-19 di mana di Kota Sawah Lunto sudah zona hijau kembali. Terkait kesiapan sekolah, Zohrin menilai setiap sekolah di Kota Sawah Lunto sudah siap melaksanakan kegiatan belajar tatap muka dengan melaksanakan standar protokol kesehatan. Kalau kita lihat sekolah-sekolah sudah siap, bahkan SMA 2 ini lebih siap lagi. Mereka sudah melakukan simulasi terhadap penanganan COVID di sekolah ini, dan bahkan mereka sudah siap hari Rabu besok sekolah. Kalau SMA yang lain mereka akan sekolah pada hari Senin. SMA 2 siap sekolah untuk hari Rabu katanya. Jadi SMP sudah siap hari Senin, SMA 2 khususnya sudah siap dia untuk sekolah pada hari Rabu, dan SMK 1, SMK 3
dia hari Senin depan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Sawalunto Jafrizal menjelaskan, SMA Negeri 2 Sawalunto sudah sangat siap menjalankan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah, sebab persiapan telah dilakukan jauh hari setelah adanya rapat bersama Gubernur, Wali Kota, dan stakeholder terkait lainnya. Di sekolah ini, dan bahkan mereka sudah siap hari Rabu besok sekolah. Kalau SMA yang lain, mereka akan sekolah pada hari Senin. SMA 2 siap sekolah untuk hari Rabu katanya. Jadi SMP sudah siap hari Senin, SMA 2 khususnya sudah siap dia untuk sekolah pada hari Rabu, dan SMK 1, SMK 3 dia hari Senin depan. Sudah sangat siap karena kita sebelumnya sudah rapat dengan Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, dan kita panggil juga tim kesehatan di Telawi. Jadi kita rapat dengan komite pengawas sekolah dan Kepala Puskesmas Telawi hari Rabu, dan semuanya apa yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas, sarana prasarana kita lengkapi. Berapa lokal tuh? Kita semuanya 15 lokal, dan pembelajarannya kita buat pagi semuanya, tapi berganti absen siswa kelas atas dan siswa kelas bawah. Jumlah murid jumlah siswa kita semuanya 450, paginya 225, siangnya 225. Ferdiancu, LPP Lokal Radio Sawalunto FM Kota Sawalunto, Sumatera Barat, untuk Suara Nusantara. Ya, kita beralih ke Radio Banyu Asin Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Hermandru mengapresiasi capaian pembangunan 7 program unggulan Banyu Asin. Smart Sound SB Radio, the best music. SB Radio. Gubernur Sumatera Selatan Hermandru mengapresiasi keberhasilan capaian pembangunan 7 program unggulan Banyuasin berkat perjuangan Bupati Banyuasin bersama Wakil Bupati dan jajaran pemerintahannya. Poin penting tersebut disampaikan Hermandru saat mengikuti peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyuasin ke-18 tahun 2020 secara virtual melalui aplikasi Zoom dari Geria Agung Palembang Jumat 3 Juli 2020 kemarin. Menurut Hermandru, berjuang memang tidak perlu nampak, namun hasilnya yang harus terlihat. Hermandru juga mengharapkan Pemkab Banyuasin dapat menonjolkan prestasi melalui publikasi untuk memicu semangat masyarakat, mendukung pembangunan yang diselenggarakan Pemkab Banyuasin. Sementara itu, Bupati Banyuasin Askolani mengatakan, Pemkab Banyuasin saat ini fokus mewujudkan Banyuasin bangkit yang adil dan sejahtera melalui 7 program unggulan dan tidak terlepas dari dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat. Sebelumnya, hampir semua jalan poros di Kabupaten Banyuasin mengalami permasalahan. Namun berkat tekad bersama hingga Pemkab berhasil mendapatkan pinjaman 200 miliar rupiah untuk pembangunan dan perbaikan. Sementara itu, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan mengatakan, berdasarkan peraturan daerah Banyuasin, Pemkab Banyuasin merayakan hari ulang tahun ke-18 seharusnya tanggal 10 April. Namun akibat pandemi COVID-19 sehingga perayaan HUT Banyuasin ke-18. Imam Abdullah melaporkan dari LPPL Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. Action. Ya, informasi selanjutnya dari LPPL Sasaraina Mentawai. Kodim 0319 Mentawai melakukan panen raya tanaman jagung untuk ketahanan pangan COVID-19.
Kodim 0319 Mentawai melakukan panen raya ketahanan pangan COVID-19 di kilometer 9 Sipora Utara berupa tanaman jagung. Awalnya jagung ditanam pada awal penyebaran pandemi COVID-19 di Mentawai untuk mengantisipasi kondisi darurat kekurangan pangan. Dandim 0319 Mentawai Letkol Komseni Bagus Mardianto mengatakan untuk menunjang pertumbuhan jagung subur, Babinsa menggunakan pupuk kandang dan bias 44 sebagai pengurai tanah. Ia berharap hal tersebut menjadi contoh dan motivasi bagi masyarakat untuk gemar bertani karena pertanian sangat bermanfaat. Ia menyebutkan jajaran Koramil diperintahkan untuk mengajak masyarakat Mentawai peduli akan pertanian. Saat bersamaan Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabele Ake mewakili pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas aksi ketahanan pangan COVID-19 dari pihak Kodim 0319 Mentawai. Pada tempat yang sama, Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Doni Prawira Negara juga mengapresiasi panen raya ketahanan pangan COVID-19 Kodim 0319 Mentawai dengan semangat yang membuat lahan tidur menjadi produktif. Saudara, Suara Nusantara episode ke-64 akan ditutup dari Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah bersama reporter Teddy Harun. Bupati Pekalongan Asif Holbihi melaunching UMKM Center untuk meningkatkan kondisi ekonomi di masa pandemi Corona. Di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan sedang berusaha menumbuhkan secara masif pusat pertumbuhan ekonomi baru. Titik-titik pertumbuhan ekonomi ini nantinya akan menjadi daya patik atau trigger dari pertumbuhan ekonomi secara regional di Jawa Tengah. Demikian yang disampaikan Bupati Pekalongan Asif Holbihi pada hari Kamis pagi saat membuka secara resmi gedung UMKM Center Jampi Rogo dan Rumah Kreatif BUMN BRI yang berada di Desa Madukaran, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Bupati mengatakan dalam suasana pandemi COVID-19 ini, ikhtiar untuk menguatkan ekonomi menjadi tugas yang tidak kalah penting, selain juga menjaga kesehatan. Penanganan kuratif, preventif, dan promotif di aspek kesehatan dibarengi dengan penggeliatnya kerja keras pemberdayaan di bidang ekonomi. Seperti yang dilakukan sekarang ini, yakni membuka klaster ekonomi kita untuk supaya sehat. Ada klaster makanan, ada klaster batik, ada klaster jamu, dan klaster-klaster yang lain. Kemudian ini juga ada rumah kreatif BUMN yang diinisiasi oleh BRI cabang Pekalongan. Ini nanti yang fungsi utamanya adalah fungsi pemberdayaan, kemudian juga fasilitasi. CSR yang akan diberikan tentu nanti akan diberikan secara penuh ya, kepada para pelaku UMKM yang menjadi binaannya. Selama ini BRI sudah membina banyak sekali ribuan UMKM yang ada di Pekalongan. Oleh karena itu pemerintah memfasilitasi sebuah ruangan ini ya untuk dijadikan rumah kreasi, mudah-mudahan bisa menambah daya saing sekaligus bisa memberdayakan UMKM kita itu agar dulunya yang pemasarannya offline kita naikkan menjadi online. Yang sudah online pemasarannya belum luas atau belum menjangkau kemana-mana juga akan kita ajari nanti di rumah ini menjadi para pelaku-pelaku pasar online yang handal ya, termasuk bagaimana kita nanti menjalin kerjasama dengan para pelaku startupnya ya, kayak yang sudah terkenal itu. Ini yang menjadi tantangan kita semua. Prinsip kami berterima kasih kepada BRI cabang Kabupaten Pekalongan dan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pekalongan. Ayo kita ramaikan UMKM ini sebagai bentuk ketahanan pangan kita dan kecintaan terhadap produk dalam negeri kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Membeli produk sendiri adalah pilihan bijak, adalah pilihan yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, karena siapapun membutuhkan
kerjasama yang baik, gotong royong yang baik untuk bersama-sama keluar dari krisis ini. Pak, total keseluruhan UMKM di Pekalongan ada berapa? 44.000. Orang percaya dihitung dewe. Pak, dengan adanya pelatihan gitu Pak, UMKM Pak, ada pelatihan nantinya akan ada pelatihan. Iya, itu tujuannya tadi meningkatkan. Pertama adalah dari aspek legalitasnya akan kita benahi, dari PRT-nya, dari sertifikat halal, terus standar kualitinya kita benahi. Yang kedua tadi bagaimana menjangkau pemasaran agar lebih luas lagi. Jadi produknya terkontrol, pemasarannya juga dibantu. Sementara itu Kepala Dinas Perindak UMKM Puri Budi Rianti mengungkapkan gedung UMKM Center mulai dibangun sejak tahun 2018 dengan total anggaran 7 miliar rupiah. Gedung A dan C dipergunakan untuk pusat promosi transaksi bisnis produk unggulan, diutamakan untuk menampung segala inovasi, kreasi, dan talenta UMKM Kabupaten Pekalongan yang layak dijadikan keunggulan kompetitif seperti klaster batik, jeans, fashion, pertanian, kopi, kuliner, herbal, ikan hias, wedding organizer, dan sebagainya. Demikian Teddy Harun mengabarkan untuk Suara Nusantara. Demikianlah informasi dari seluruh penjuru Nusantara yang sudah kami rangkum di Suara Nusantara edisi ke-64. Saya Lala Fadila. Saya Yuni Sarana. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.